Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Naividi. Hari ini aku mau melatih abang kegiatan bina diri guys. Jadi bina diri itu adalah kegiatan untuk anak berkebutuhan khusus yang tujuannya membuat anak kita tuh bisa mandiri guys. Salah satunya adalah mencuci piring. Jadi kegiatan ini memiliki banyak manfaat untuk anak, yaitu melatih motorik halus, terus melatih fokus, meningkatkan kemampuan sensorik, melatih tanggung jawab, dan melatih kemandirian untuk anak guys. Menyuruh anak nyuci piring itu bukan karena faktor kejam atau tega ya guys, karena kebanyakan ada beberapa orang tuh yang pernah bilang ke aku ya, jangan anak laki-laki masa nyuci piring, masa anak berkebutuhan khusus disuruh nyuci piring. Aduh, nggak bisa kayak begitu guys, karena kita sebagai orang tua kan nggak tahu yang namanya usia itu sampai kapan ya guys. Jadi sedini mungkin kita harus mengajarkan anak-anak kita tuh untuk mandiri, salah satunya buat nyuci piring sendiri, nyuci piring apa yang dia habis makan, minum, karena setidaknya anak itu harus bertanggung jawab atas diri dia sendiri ya guys. Untuk arayanku, abang ini suka nyuci piring guys, dia suka belajar, dia suka segala sesuatu yang membantu orang tuanya dia suka. Tapi terkadang juga dia pun harus selalu diingatkan juga guys, karena anak ABK ini memang ya harus diulang-ulang terus guys. Kayak misalkan aku contohnya belajar tiap malam, itu materinya berulang kali aku paparkan ke anak aku ya. Terkadang mengerti, terkadang tidak, tapi memang kebanyakan tidak dan lupanya guys. Makanya diagnosa anakku itu kan salah satunya adalah hambatan belajar, disabilitas intelektual gitu guys. Tapi kan nggak jadi harus kita nggak ngajarin anak kita gitu, kita tetap harus ngajarin anak kita guys, karena kita tuh ada kehidupan yang dinamakan akhirat ya. Itu kehidupan yang lebih kekal nantinya. Kita nanti akan ditanya pertanggungjawaban kita sebagai orang tua, apakah kita sudah mengajarkan anak kita. Sebenarnya kan ini anak memang titipan Tuhan ya guys. Anak itu titipan Tuhan yang ketika kita dikasih, kita tuh harus mengajarkan, terus harus memberi dia tempat tinggal, memberikan dia kasih sayang gitu guys. Dan titipan itu pun tidak secara gratis, ibaratnya Tuhan pun pasti akan memberikan rezekinya untuk kita gitu. Jadi untuk kalian yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, nggak perlu khawatir tentang rezeki guys, karena setiap anak itu pasti ada rezekinya guys. Nah sekarang kita masih tetap lihat video abang nih guys lagi cuci piring, apakah benar atau tidak guys, karena aku memang nggak ngeliatin, aku hanya naruh handphone di dapur, terus aku ngerjain yang lainnya di ruang tamu kan. Nanti habis ini aku akan meminta abang juga buat nyapu dan ngepel guys. Jadi memang abang ini harus diajarkan mandiri guys, karena yang namanya usia itu kan nggak ada yang tahu tuh. Aku nggak selamanya bisa menemani abang gitu, makanya aku ingin abang menjadi anak yang mandiri, bisa cuci piring, bisa nyapu, bisa ngepel, bisa menjaga diri dia sendiri gitu. Kalau anakku ini memang sampai sekarang apa-apa mama gitu, dalam sehari itu bisa ratusan kali manggil nama aku guys. Bangun tidur mama, mau ke kamar mandi mama, mau makan mama, mau ini mama, mau itu mama. Jadi mamanya itu selalu diucapkan berkali-kali sama anakku ini guys. Cuman alhamdulillah sih nggak apa-apa, yang namanya anak kan memang pasti butuh ibunya. Kalau kalian bagaimana guys di rumah gitu, apakah seperti anakku ini yang bentar-bentar mama tapi aku juga sama sih guys, sama kayak anak aku. Kalau aku lagi main ke rumah mamaku, aku selalu bentar-bentar mama gitu. Dan healing terbaik aku adalah memang ke rumah mama aku guys, karena di rumah mama aku tuh ya aku menjadi seorang anak yang selayaknya anak itu disayang, terus diperhatiin, dimasakin gitu. Masya Allah, mudah-mudahan orang tua kita berumur panjang ya guys, amin.
Aku pun tiap sholat selalu minta sama Allah ya guys, mudah-mudahan aku diberikan umur panjang, aku diberikan kesehatan, aku dan suami aku ya, agar aku bisa terus membersamai anakku ini. Tuh, aku ingin terus bisa menjaga, merawat, terus memberikan banyak kasih sayang aku buat anakku ini. Doain ya guys, mudah-mudahan aku, suami, dan seluruh teman-teman youtuberku semua dan kalian para yang nonton channel aku diberikan umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. By the way, ini dapurku yang ngedesain suami aku sendiri guys, yang nutup plafonnya semuanya ini suami aku, terus yang bikin cucian piring, tempat cuci piring ini wastafel juga suami aku, jadi menyesuaikan dengan tinggi aku gitu guys. Masya Allah, karena mungkin kita tidak memiliki kelebihan rezeki, tapi kita diberikan kelebihan skill ya guys. Suami aku tuh skillnya banyak banget alhamdulillah, jadi apa-apa semua dikerjain sendiri tuh. Tapi mudah-mudahan kita juga diberikan kelebihan rezeki ya guys gitu, karena kan saat kita diberikan kelebihan rezeki, jika kita ingin minta tolong perbaiki ini itu, kita bisa ke orang lain terus membayar kan guys gitu. Kayak sebenarnya sih, kayak misalnya nih aku mau ganti asbes kan, tempo hari aku pernah bikin video ganti asbes sendiri itu. Seandainya aku memiliki uang berlebih itu, mungkin ya aku nyuruh orang tukang buat ganti asbes itu, karena kan saat kita mengganti asbes terus nyuruh tukang, kita kan memberikan rezeki kita buat orang tersebut, kita memberikan pekerjaan buat orang tersebut gitu. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, makanya suamiku yang ngerjain semua sendiri guys gitu. Alhamdulillah masih diberikan kekuatan tenaga yang sangat bagus ya untuk suamiku ini gitu. Mudah-mudahan saja anakku bisa ikutin papahnya guys, karena papahnya itu luar biasa pintar, Masya Allah, tabarakallah. Dia tuh bisa melakukan segalanya, dan aku berharap anakku bisa mengikuti jejaknya guys, tuh bisa berdiri sendiri gitu guys. Kita ini kedua orang tua yang merantau guys, kita jauh dari keluarga, suamiku jauh dari keluarganya, aku juga jauh dari keluarga aku gitu. Jadi kita memang mandiri guys tuh. Dari semenjak kita menikah pun kita udah pisah rumah dengan mertua ataupun orang tua kita, tuh nggak pernah yang namanya nyampur guys. Kita itu habis menikah itu kita ngekos satu kamar, terus kamar mandinya di luar, nyuci bajunya bareng-bareng, ngejemurnya juga bareng-bareng. Pernah suatu kali aku juga ngejemur baju udah mau kering, pas aku pulang kerja tiba-tiba cucian bajuku yang kering tuh udah dipepet sama cucian basah yang baru dijemur. Rasanya pengen nangis gitu, tapi kan itu adalah pilihan ya guys, kita memilih untuk seperti itu gitu, belajar mandiri. Tapi itu yang membuat kita tuh bisa kuat gitu guys, dengan apapun gitu ya. Kita berjuang ya guys, karena hidup ini adalah perjuangan. Terus ini abang kalau untuk sabun cuci piringnya aku batasin guys, karena kalau tidak dibatasin anakku akan banyak banget abisin sabun cuci piringnya guys. Jadinya ini aja anakku minta lagi untuk sabun cuci piringnya kan guys gitu. Karena kan siapa lagi yang ngerti banget sama anak kalau nggak orang tuanya ya guys. Jadi aku tahu banget nih anakku kalau setiap nyuci piring pasti sabunnya tuh banyak banget gitu guys. Jadi aku batasi nih, aku kasih sabunnya segini, tapi nanti misalkan kurang bisa tambah lagi gitu. Yang penting harus kita liatin sih guys. Kayak misalkan anakku ini kalau makan ya guys, makan itu selalu minta tolong mamanya buat ambilin porsinya, karena ternyata itu aku pikir-pikir anakku ini memang banyak banget makan karbo guys, dan karbo itu kan memang tidak baik ya guys.
secukupnya aja untuk karbo gitu. Selebihnya kalau untuk lauknya protein nabati ataupun protein hewani malah lebih bagus kalau banyak itu guys. Nah, sekarang sepertinya abang sudah selesai nyuci piring guys. Lanjut lagi guys, abang sekarang mau nyapu rumah nih guys. Nih, anakku sekarang belajar buat menyapu lantai di rumah. Jadi aku minta dari depan ke belakang, cuma memang kondisinya lagi aku nggak terlalu merhatiin anakku ya guys. Jadi aku karena banyak kerjaan, yang namanya ibu rumah tangga tuh kerjaan tuh nggak ada habis-habisnya guys. Jadi buat kalian tuh para laki-laki yang suka bertanya ngapain aja seharian kayak gitu, aduh hati-hati kalian, karena yang namanya ibu rumah tangga itu kerjaan tuh bener-bener nggak ada habisnya. Kayak ini anakku nyapu, aku di dalam tuh ngerapin bekas cucian piringnya. Terus tuh anakku nyapunya main lurus saja, nggak ke kolong-kolong ini guys. Tapi kita tetap harus ngajarin guys, kita harus tetap mengarahkan anak kita nyapunya yang bener gitu. Jangan sampai nyapunya itu membuat dia encok, cara nyapunya membuat dia encok tuh jangan juga, kasihan gitu guys. Karena kan anakku ini punya penyakit kalium ya, kalium itu kan penyakit kekurangan kalium, hipokalemi gitu. Hipokalemi adalah penyakit kekurangan kalium, jadi tidak boleh yang namanya tuh kecapean sebenarnya gitu. Tapi sekali lagi aku bilang gitu, anakku ini harus belajar mandiri, dia harus mengerjakan apapun sendiri gitu. Karena kan dia usianya semakin lama semakin bertambah gitu. Dia harus bisa nyuci piring, dia harus bisa nyuci baju sendiri, terus dia harus bisa ngerapihin kamarnya gitu. Dan itu aku lakukan untuk abang. Tiap harinya aku suruh, aku minta tolong, aku selalu bilangnya, abang tolong rapiin tempat tidur kamu gitu. Biarpun itu kewajiban anak aku selalu ada kata tolong guys sama anakku. Kalau setelah dia melakukan tugasnya, misalkan habis dia nyuci piring, habis dia selesai merapikan tempat tidurnya, aku selalu bilang terima kasih gitu. Jadi memang membiasakan anak itu untuk mengucapkan terima kasih, maaf, tolong, kayak gitu guys. Kita harus mengajarkan anak kita adab yang baik ya guys, adab yang baik, bicara yang baik. Karena kalau kita udah mengajarkan itu semua ke anak tuh rasanya tuh plong gitu guys.
Nah sekarang lanjut anakku ngepel guys, dia ngepel di ruang tamu ini. Di tempatku ini memang condong banyak debu guys gitu, debunya itu lewat dari sela-sela pintuku, terusan karena aku jualan juga jadi kan otomatis kebuka terus kan, debunya juga otomatis masuk terus ke rumah gitu. Makanya memang mau nggak mau memang harus disapu dan dipel biar nggak ngeres gitu guys. Nah sekarang alhamdulillah semuanya sudah hampir selesai nih kerjaan anakku guys. Mudah-mudahan anakku di kemudian hari menjadi anak yang mandiri, anak yang sukses di dunia maupun di akhirat. Amin. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.